Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amma Pasindringi. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Reumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang peradangan pada otot, tulang, dan sendi. Dokter spesialis reumatologi memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap tanda dan gejala penyakit rematik dan gangguan sendi lainnya. Tapi apakah hanya pemeriksaan tersebut yang dilakukan dokter reumatologi? Berikut wawancara kita dengan dokter spesialis reumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Abdurrahman Umar, SP, PD, KR, Inasim. Benar ya dok ya? Soalnya agak panjang juga nih titelnya dok. Beliau ini dokter spesialis reumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan baik, sebelum kita bincang-bincang dok, terlebih dahulu kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam Mbak Amang. Apa kabar ini? Alhamdulillah dok. Bagaimana dengan dokter sendiri? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak dok, di antara kesibukan dokter menyempatkan hadir bersama kita di studio untuk memberikan informasi kepada kita semua terkait layanan reumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Ini merupakan sesuatu hal yang baru lagi nih buat saya dok. Untuk pertama kalinya saya mendengar istilah ini. Mungkin karena saya memang bukan orang kesehatan, jadi agak baru juga ini dok. Apa sih sebenarnya itu layanan spesialis reumatologi dok? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Jadi reumatologi itu merupakan salah satu cabang ilmu yang ada di bagian penyakit dalam, di mana dia bidang reumatologi ini meliputi untuk penata laksanaan di bidang-bidang penyakit muskuloskeletal. Ya. Muskuloskeletal di dalamnya termasuk misalnya ada kelainan persendian, kemudian jaringan-jaringan pengikat, jaringan pelindung, dan seterusnya. Di mana kita bagi lagi dari penyebab dari penyakit-penyakit yang sudah saya terangkan tadi itu, kita bagi menjadi dua kelompok besar, di mana penyebabnya bisa disebabkan oleh karena ada proses autoimun dan non autoimun. Non autoimun lagi kita bagi menjadi penyebabnya dari penyakit degeneratif, artinya dia berkaitan dengan umur, usia. Dan yang kedua itu penyakit disebabkan oleh karena metabolisme, adanya kelainan metabolisme. Dalam hal ini contohnya adalah asam urat. Nah, seperti itu Mbak. Jadi asam urat juga termasuk dalam salah satu dalam reumatologi ya dok ya? Dalam bidang reumatologi. Terus mengapa penyakit ini masuk dalam layanan penyakit dalam dok? Iya, jadi tidak jarang tidak jarang kita menjumpai bahwa penyakit-penyakit yang ada di dalam reumatologi ini bukan hanya sebenarnya itu menyangkut kelainan yang di bidang muskuloskeletal saja, tapi juga bisa melibatkan organ-organ dalam. Dan inilah yang merupakan alasan mengapa bidang reumatologi itu masuk dalam bidang penyakit dalam. Seperti itu ya dok ya? Iya. Kapan seseorang ini harus mengunjungi klinik reumatologi dok? Iya, jadi maksudnya kira-kira tanda-tandanya seperti apa? Jadi tidak jarang bahwa kita menjumpai adanya satu kasus-kasus yang sulit ataupun yang complicated, di mana kita seorang dokter itu mengalami kesulitan misalnya untuk menegakkan diagnosa pasti apa ini ya, karena keluhan dan gejala-gejala dari penyakit reumatologi itu macam-macam ya. Bermacam-macam ya dok ya? Sangat beraneka ragam. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk menekan diagnosa, dan pada saat inilah barangkali bisa dikonsulkan ke bagian dokter teman sejawat yang reumatologi untuk menekan diagnosa pasti. Oleh karena apa? Sekali kita menekan suatu diagnosa
daripada penyakit reumatologi maka seumur hidup harus makan obat ya. Oh, seperti itu ya, Dok. Ya, seperti itu. Contoh penyakit apa? Contohnya misalnya Dok? penyakit lupus atau penyakit rheumatoid arthritis, Apa, Dok? rheumatoid arthritis, ya gitu kelainan-kelainan sendi Oh, itu pada sendi-sendi kecil. gejalanya seperti apa, Dok? Adanya pembengkakan dan adanya nyeri pada sendi-sendi tangan, misalnya lutut. Iya, Yang paling terkenal kan sebenarnya di masyarakat awam itu lupus. rematik dan asam urat. Iya, Yang paling sering saya dengar, Dok. iya. Jadi kalau asam urat itu Itu merupakan menyerang persendian juga ya, Dok iya, ya? hanya menyerang persendian ya. Dan itu komplikasinya sebenarnya itu bisa juga ke organ-organ lain, misalnya pada ginjal dia membentuk batu di situ. Ya. Jadi asam urat ini kalau kita terangkan lagi ya, kalau kita misalnya lihat dari faktor penyebabnya, sesuai yang disebabkan oleh karena adanya kelainan metabolisme yang mengatur enzim pembentukan asam urat. Jadi Tapi kalau misalnya dari asam urat bisa membentuk batu pada ginjal itu, ya, penyebabnya karena oleh karena asam urat yang tinggi Iya. itu akan menyebabkan kristal, di mana kristal ini akan terkumpul di dalam persendian dan di dalam ginjal. Seperti itu ya, Iya, Dok, jadi ya? kalau misalnya dia terkumpul di dalam persendian, maka dia akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat, yang apa namanya, yang umumnya kita kenal sebagai gout ya, Ya, Dok. bahasa medisnya sebagai gout artritis. Kemudian kalau misalnya untuk perlangsungannya cukup lama, dia akan membentuk kristal di dalam ginjal dan akan membentuk batu ginjal. Dan itu Dan kalau pasti kita biarkan lagi akan ini menyebabkan kerusakan yang lebih berat, misalnya iya. gagal ginjal Dan dan pasti kan seterusnya. ke dokter urologi lagi kan, Dok. Kalau Iya, misalnya ginjalnya sudah bermasalah, iya, pasti pasti ke ke urologi. teman sejawat urologi. Iya, Dok. Ya, Terus yang paling banyak dokter temui itu keluhannya seperti apa, Dok? Pasien yang datang ke jadi klinik. agak macam-macam sih Mbak ya. Biasanya kalau ada kasus di mana seseorang ada keluhan misalnya dengan demam yang tidak diketahui penyebabnya, sedikit demam, baru penyebabnya kita tidak tahu, ya hati-hatilah. Mungkin ada sesuatu yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Nah, kemudian untuk keluhan-keluhan yang lain seperti namanya rematik ya. Biasanya keluhan dari pasien itu adanya apa namanya itu nyeri-nyeri sendi. Semua persendian ya, Dok ya? Iya, nyeri-nyeri sendi, apakah sendi besar atau sendi kecil ya. Sendi kecil itu misalnya pada buku-buku tangan ini, jari-jari tangan. Iya. Karena Apalagi kalau musim dingin ya, Dok ya? ya itu kan dipengaruhi. Karena Khususnya untuk cuaca juga ya. ya, untuk asam urat. Oh, jadi asam urat Jadi itu terutama asam urat. kalau misalnya cuaca dingin akan bertambah parah ya? Iya, karena asam urat itu kan apa namanya? Dia punya kristal itu biasanya akan mengalami, ada dibilang itu saturasi ya. Dia akan mengalami saturasi pada saat ada hawa dingin. Oh, Jadi seperti pada itu. saat terjadi hipersaturasi dari asam urat, maka terjadilah proses inflamasi dan ini akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat di persendian. Seperti itu, Mbak. Terus lanjut, Dok, apakah reumatologi dikhususkan untuk orang dewasa, spesifik ke orang tua atau lansia, Dok? Iya, jadi sebenarnya kalau oleh karena kita punya bidang ini reumatologi itu masuk dalam bidang penyakit dalam ya. Sedangkan kita tahu bahwa untuk penyakit dalam sendiri itu adalah dia punya domainnya pada orang dewasa pada umur 18 tahun ke atas. Ada juga rematik ya. Ada juga cabang reumatologi itu pada anak. Artinya di bawah Contohnya, Dok, kalau khusus untuk anak? eh, maksudnya itu juvenile arthritis namanya. Oh, gejalanya? Jadi itu nyeri-nyeri sendi juga. Oh, anak-anak juga biasa Anak-anak juga mengalami bisa. ya, Dok ya? Di bawah 18 tahun. Apalagi lupus ya. Lupus pada anak-anak biasanya. Itu gejalanya apa, Dok? Kalau lupus itu biasanya ada demam, kemudian bengkak-bengkak seluruh badan. Ya. Itu ya. Tapi khusus untuk reumatologi ini memang yang Reumatologi lebih banyak orang dewasa kita orang tangani dewasa ya, ya Dok ya? Mbak ya. Karena kita masuk dalam ranah penyakit dalam. Penyakit Oh, dalam itu 18 tahun ke atas. jadi memang lebih banyak orang dewasa ya, Dok ya? Iya, lebih banyak yang saya jumpai karena saya di bidang penyakit dalam. Iya, Iya, yang berkunjung ke kliniknya dokter iya, rata-rata orang dewasa. orang dewasa ya, Dok ya? Iya, Bukan lansia semua ya. Pokoknya 18 tahun ke atas iya. lah. Oh Agak ya, jarang Mbak itu penyakit apa namanya
agak jarang penyakit rheumatologi itu menyerang pada orang-orang yang lansia. Oh, seperti itu ya, Jarang Dok. ya. Justru yang diserang itu Biasanya ini ya tergantung tipikal penyakitnya, Mbak ya. Misalnya oh, pada lupus itu pada wanita muda, usia muda. oh ya. Sedangkan yang lain misalnya ankylosing atau rheumatoid arthritis biasanya menyerang pada umur-umur dekade 20 sampai 40 tahun. Asam urat, rematik Asam biasanya urat 30 ya, 40. asam urat pada wanita biasanya pada masa-masa yang sudah menopause. Oh, itu biasa Iya, terjadi pada saat ya, berarti umur 50-an umur ya, Dok 50 ya. tahun ke atas pada saat sudah tidak produktif lagi. Sedangkan pada Oh, laki-laki beda. ya. Begitu akil balik sudah bisa kena. Oh, kalau perempuan nanti Nah, pada sudah saat menopause, ya. oh, Jadi iya. makanya begitu ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada dulu contohnya, ada ini, ada joke ya. Iya, Dok. Ada joke di apa bidang dermatologi itu bilang gawat bahwa eh, wanita wanita yang kena asam urat itu terjadi pada saat wanita sudah tidak suka laki-laki atau lawan jenisnya. Sedangkan laki-laki mulai kena asam urat pada saat dia sudah mulai mengenal lawan Iya, jenisnya. karena pada saat Seperti itu. apa 17 tahun ya, Dok ya, Iya. laki-laki Mulai akil balik sudah akhir bisa balik kena. yang sudah bisa kena. Iya. Kalau perempuan pada saat Udah menopause. iya, Iya. betul sekali ya, Dok ya, betul itu. Terus lanjut, Dok, apakah layanan reumatologi berhubungan dengan dokter spesialis tulang, Dok? Iya, Karena ini kan jadi berhubungan dengan persendian juga. ya betul bahwa kita di bidang rheumatologi itu Mbak ya, bukan cuma sebenarnya itu berhubungan dengan teman sejawat dari ortopedi misalnya, tapi juga namanya kita juga sudah singgung tadi berhubungan dengan urologi ya. Apabila misalnya sudah terbentuk batu, kemudian dari disiplin ilmu juga yang lain, Mbak. Ya, Misalnya dari hematologi onkologi ya, hematologi di bidang penyakit apa namanya penyakit dalam itu untuk kelainan darah, di bidang kardiologi jantung, di bidang pulmonologi juga kita berhubungan untuk paru-paru. Pokoknya banyak lah. Jadi untuk penanganan yang komprehensif dari penyakit rheumatologi kita harus berhubungan atau berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dari disiplin ilmu lain. Seperti itu, Mbak. seperti itu, Dok. Terus kasus yang dokter temui selama ini bagaimana? Rata-rata tingkat kesembuhan dari pasien itu seperti apa, Dok? Ya, jadi untuk penyakit ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk penyakit rheumatologi ini kita bagi dua penyebabnya, Mbak ya. Bisa autoimun dan non autoimun. Kalau autoimun ya terus terang bahwa untuk pengobatannya kalau dikatakan untuk mencapai kesembuhan dan tidak akan kembali barangkali tidak bisa ya. Jadi Oleh harus karena konsumsi harus konsumsi obat obat. seumur hidup. Iya, istilahnya sekali merdeka tetap merdeka. Iya, kita Tapi harus konsumsi terus obatnya dan sampai kita mencapai ada yang dikatakan tahap remisi. Jadi pada saat tahap remisi artinya semua keluhan-keluhan dari pasien yang berhubungan dengan penyakit itu biasanya sudah sangat minimal. Artinya sudah bisa hidup sehat seperti semula orang sehat seperti saya. Ya. tapi kalau misalnya, Dok, dia mengkonsumsi obat seumur hidup, apakah itu tidak berdampak ke organ tubuh lainnya? Ya, jadi makanya tetap kita harus patuh, Mbak ya. Jadi pemakaian obat-obatan itu, obat-obat di bidang rematik itu dikatakan banyak yang mengatakan bahwa itu obat-obat keras ya. Jadi tetap kita pantau, kita lihat dari misalnya setelah 3 bulan kita lihat lagi apakah ada efek samping yang ditimbulkan oleh pemakaian obat-obatan. Iya, apalagi kalau misalnya umurnya masih 30-an nih, terus harus mengkonsumsi obat Iya, seumur hidup. Apalagi kan dokter bilang tadi obatnya lumayan agak keras ya, Dok ya. orang bilang seperti itu Mbak ya, karena tidak jarang kita harus menggunakan obat-obat yang kalau di bidang ilmu brain itu dia pakai sebagai obat sitostatik, artinya obat-obat anti kanker. Tapi kalau kita di sini bukan efek anti kanker yang kita gunakan, tapi efek untuk menurunkan inflamasinya. Artinya Hmm. peradangannya itu yang kita butuhkan. Tapi tadi kan dokter mengatakan dibagi dua. Kalau misalnya yang satu itu, Dok, tingkat kesembuhannya seperti Non apa? autoimun itu bisa sembuh, Bisa sembuh bisa ya. dalam jangka waktu berapa lama, Dok? Agak lama sih juga Mbak ya, jadi tergantung penyebabnya juga. Jadi misalnya kalau penyebabnya infeksi, jadi begitu kita atasi infeksinya bisa membaik kembali. Ya. Kalau Hmm. misalnya hanya karena apa namanya adanya peradangan pada jaringan pengikatnya, ya apakah itu ada jaringan pengikat pada tendon misalnya, pada ligamen,
dengan melakukan pengobatan itu dan kita berhasil mengatasi peradangan itu, maka dia bisa sembuh sempurna. Biasanya berapa lama, Dok? Berbulan-bulan atau Kalau tidak juga Mbak ya. Itu tadi sebawah itu tergantung dari anunya Mbak. Tergantung dari dari penyebabnya. penyebabnya Apa dan yang penyebabnya? imunnya pasien juga mungkin ya, Dok ya? Ya, Seperti itu ya, Dok ya. Lanjut, Dok, untuk Rumah Sakit Labuan Baji sendiri, kasus ya, spesifik yang paling banyak apa, Dok? ya. Jadi seperti kita tahu Mbak ya bahwa di daerah kita ini kan kita punya makanan makanan dasar itu adalah contoh jeroan ya. Ya, betul sekali. Palu basah jeroan. Jadi Ya, kalau misalnya kasus-kasus gout ya, atau asam urat itu ya nama nama awalnya barangkali adalah asam urat. ya. Yang paling dikenal Itu yang itu paling asam dikenal itu urat dan iya, rematik. asam urat itu yang menempati peringkat pertama Kabupaten Labuan Bajo. Kemudian yang kedua menyusul adanya penyakit sendi yang berhubungan dengan apa namanya proses ketuaan ya, bertambahnya umur, misalnya adanya sakit-sakit lutut. Ya, itu kan faktor. Ya, betul umur ya, Ya, faktor faktor umur. usia, Kemudian Dok. yang ketiga artritis rheumatoid Mbak. Ya. Itu cukup banyak kalau di Labuan Bajo. Jadi yang pertama ini asam urat nih, Dok. Asam urat Ini ya. cukup menarik karena memang kita di Makassar kan Ya, kita punya makanan memang ciri khas makanannya itu memang ya, enak-enak dan banyak daging-dagingnya ya, Dok iya ya. Kalau boleh kami tahu, ini juga informasi buat masyarakat, ya. kira-kira makanan yang harus dikurangi untuk menghindari ini kan nomor satu nih asam urat nih, Dok. Asam urat Iya, ya. apa kira-kira nih, Dok? Kalau untuk asam urat pantangan makannya sebenarnya itu kalau yang berupa daging ya, Ya, daging. yang harus kita hindari adalah daging merah Mbak ya. Daging Daging merah merah. itu yang mana, Iya, Dok? biasanya maaf ya. Iya. Oh, iya. Nah, itu. Kemudian yang kedua Jeroan-jeroan. jeroan ya, Ya, jeroan isi dalam ya. yang ada di Jadi semua coto. iya ada yang maaf yang ada di palu basah. Iya, seperti itu, Dok. Hmm. Kan bukan dilarang mengkonsumsi, cuman mengurangi. Iya mengurangi Iya. lah. Terus kalau untuk sayur-sayuran, Dok, saya kan Untuk biasa mendengar sayur-sayuran juga bahwa mengkonsumsi kacang-kacangan itu juga bisa mempengaruhi asam urat. iya. Eh, untuk guideline dari IRA Mbak ya, dulu itu dikatakan memang bahwa untuk konsumsi bahan-bahan yang berasal dari nabati, dari tumbuhan itu sebaiknya dikurangi, dihentikan sama sekali. Tapi dari penelitian-penelitian yang ada sekarang ini bahwa untuk penggunaan nabati itu, untuk pemakaian nabati konsumsi misalnya yang kacang-kacangan, kedelai dan seterusnya itu sebanyak efek untuk meningkatkan asam urat itu terlalu kecil Mbak. Oh, kecil ya. Jadi tidak usah terlalu Dianggap ditakutkan. Ya, cukup musuh. dikurangi saja. Ya, cukup Ya, dikurangi saja ya, dikurangi Dok saja ya. tidak usah Kalau untuk sayur-sayuran sendiri, ya, seperti itu tadi Mbak. Jadi untuk yang apakah kacang-kacangan sayuran ya efeknya untuk meningkatkan asam urat terlalu kecil. ya, Jadi bolehlah dimakan tapi jangan terlalu terlalu banyak ya, Dok ya? berlebihan Pak ya. Oh, Karena seperti itu. semua yang berlebihan kurang bagus. Ya, betul Iya. sekali, Dok. Eh, yang selanjutnya untuk mendukung diagnosa, pemeriksaan apa saja yang harus dilalui oleh seorang pasien, Dok? Jadi kan tahap-tahap untuk penegakan diagnosis bidang rheumatologi itu Mbak cukup banyak ya. Mulai dari anamnesis, maksudnya tanya-tanya jawab sekitar keluhan Keluhannya, pasien ya, ya. selama ini keluhannya seperti Iya, ya, apa? kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik kita periksa semua dia bentuk-bentuk persendiannya terutama. Itu melalui apa, Dok? Radiologi atau CT Ya, jadi scan? kita lihat dulu untuk pemeriksaan apa namanya fisik, pemeriksaan fisik kita tekan, kita apa Oh, ya secara secara langsung ya, fisik Dok ya? saja ya secara Oh, langsung. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi ya. Radiologi mulai dari radiologi yang konvensional, yang foto-foto X-ray biasa, kemudian kita bisa lanjutkan ke MRI dan USG muskuloskeletal yang khusus ya untuk sendi-sendi atau persendian. Ya. oh, bisa juga ke USG ya, USG ya, Dok ya? USG. Oh, seperti itu. Ya, cukup menarik apa yang telah disampaikan oleh dokter terkait reumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua pemirsa apa yang telah disampaikan oleh beliau. Sekali lagi, Dok,
Terima kasih banyak Terima kasih atas banyak. waktunya dan informasi serta edukasinya kepada kita semua. Dan baiklah pemirsa, demikianlah untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.